Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kemunculan Gorosei Saturn pada chapter yang lalu merupakan kejadian paling menarik yang terjadi di Pulau Egghead. Di sisi lain, ketika sang musuh mengerikan itu muncul, Luffy telah mencapai batas penggunaan Gear 5 karena bertarung melawan Kizaru. Jika dilihat secara sekilas, hal tersebut memang mengkhawatirkan, sebab sang tokoh utama malah kehabisan tenaga saat Gorosei datang. Meski begitu, tapi Luffy akan mampu untuk segera bangkit kembali. Bila kita mengingat pertarungan Luffy melawan Kaido, ada momen di mana Luffy juga mencapai batas penggunaan Gear 5. Dia menjadi kurus dan keriput, namun tidak butuh waktu lama bagi Luffy untuk kembali pulih dan masuk ke mode Gear 5 lagi. Hal serupa pun akan terjadi di Pulau Egghead. Walau telah mencapai batas saat melawan Kizaru, tapi Luffy akan mampu untuk pulih secara instan. Apalagi kita tahu bahwa seiring berjalannya waktu, maka penguasaan Luffy akan suatu kemampuan baru pasti akan meningkat. Jadi, penggunaan Luffy dalam mode Gear 5 di Pulau Egghead akan lebih baik daripada saat di Wano Kuni. Dia akan segera pulih dan masuk ke mode Gear 5 untuk bertarung melawan Gorosei Saturn. Dari bentuk perubahan Saturn, sepertinya dia telah memasuki mode Awakening dari kekuatan buah iblisnya. Dengan begitu, maka pertarungan mereka nanti adalah duel antara Gorosei dalam mode Awakening melawan Yonkou dalam mode Awakening juga. Kita akan bisa melihat berbagai teknik yang dimiliki oleh Gorosei Saturn, dan kita pun akan melihat teknik-teknik baru Luffy dalam mode Gear 5. Pertarungan antara Gorosei Saturn melawan Luffy akan dilihat oleh banyak orang di Pulau Egghead. Di sana ada seorang karakter yang tidak boleh kita lupakan. Dia adalah Karibo yang ikut bersama bajak laut topi jerami dari Wano Kuni. Beberapa waktu yang lalu, Zoro telah meminta Karibo untuk turun dari kapal. Namun, sepertinya Karibo masih belum bisa keluar dari pulau masa depan itu. Dengan begitu, si manusia lumpur tersebut masih berada di sana. Dia pun akan menjadi salah satu orang yang akan melihat duel antara Luffy melawan Saturn. Karibo pasti akan mengambil keuntungan dari apa yang dia lihat itu. Banyak orang telah mengenal Morgan, sang pemilik World Economic Journal. Karibo pun pasti tahu tentang Morgans. Dia akan mencari Denden Mushi di Pulau Egghead untuk mengabari Morgan soal pertarungan antara Luffy melawan Saturn. Karibo ingin melakukan itu agar mendapatkan bayaran besar dari Morgan. Kedatangan Gorosei Saturn di Pulau Egghead merupakan sebuah rahasia, sehingga Morgans pasti terkejut saat tahu salah satu Gorosei itu sedang bergerak. Apalagi, Gorosei itu bertarung melawan Yonkou Luffy. Morgan sangat yakin hal itu akan menjadi berita yang sangat menghebohkan dunia. Dari informan-informan yang dimiliki oleh Morgans, dia juga tahu Kizaru ikut ke Pulau Egghead. Dengan mengetahui bahwa Luffy telah bertarung melawan Gorosei di sana, maka Morgans akan menyimpulkan bahwa Kizaru sudah kalah. Dengan begitu, dia akan siap membuat berita terbaru dengan kabar utama yang berjudul Admiral Kizaru telah kalah dan Gorosei Saturn turun tangan untuk melawan Yonkou Luffy. Morgans tidak peduli kebenarannya. Yang penting untuknya adalah berita yang menarik. Pertarungan Luffy melawan Saturn akan terus berlangsung sampai berita terbaru dari Morgan setelah terbit. Sementara itu, di Pulau Egghead juga ada pertarungan-pertarungan lain yang melibatkan kru bajak laut topi jerami. Zoro yang sebelumnya menghadapi Rob Lucy akan mampu memenangkan pertarungan tersebut, sehingga Zoro pun akan terlibat dalam pertarungan di bagian bawah bersama Sanji dan yang lain. Sementara pertempuran masih terjadi di Pulau Egghead, berita terbaru dari Morgans pun akhirnya terbit dan tersebar luas ke seluruh dunia. Banyak orang akan membaca berita tersebut dan menimbulkan berbagai reaksi. Bahkan akan ada juga banyak pihak yang datang ke Pulau Egghead ketika mereka mengetahui kabar tersebut. Dragon akan bergerak ke tempat itu untuk mengincar Gorosei Saturn. Sebab jika pasukan revolusi berhasil menumbangkan salah satu Gorosei, maka itu adalah pencapaian besar dalam perang melawan pemerintah dunia. Selain itu, Dragon juga memiliki tujuan pribadi. Dia ingin memastikan keselamatan Vegapunk di sana, mengingat keduanya memiliki hubungan yang baik. Dan reaksi yang paling menarik adalah, seperti yang kita tahu, sebelumnya ada kapal dari bajak laut Kurohige yang mendekati Pulau Egghead. Orang di kapal itu pasti adalah salah satu komandan Titan, entah Laffy atau Katarina Devo.
Sepertinya kapal tersebut telah menepi di pantai Pulau Egghead, hanya saja tidak diketahui oleh pasukan angkatan laut. Pada awalnya, mungkin mereka punya tujuan tertentu seperti ingin menculik Vegapunk, karena Vegapunk diketahui bisa menciptakan senjata yang luar biasa. Namun, saat Kurohige membaca berita terbaru, dia akan memberi perintah lain. Dia akan meminta para anak buahnya itu untuk bersiaga dan mencari kesempatan beraksi dengan tujuan mengincar buah iblis kuat yang ada di sana. Ada 3 buah iblis yang sangat menarik di Pulau Egghead, yaitu milik Luffy, milik Kizaru, dan milik Saturn. Kemudian, akan ada juga para bajak laut random yang datang ke Pulau Egghead. Tujuan mereka bukan Gorosei Saturn, melainkan adalah Admiral Kizaru. Sebab, dari berita Morgans, mereka tahunya bahwa Kizaru sudah kalah, sehingga mereka akan mengincar kepalanya untuk ditukar hadiah kepada Cross Guild. Admiral memiliki buronan 3 mahkota, atau sama dengan 3 miliar berry. Para Gorosei di Mary Joyce pasti bisa memprediksi bahwa berita dari Morgans itu akan memancing kedatangan banyak musuh ke Pulau Egghead. Dengan begitu, mereka akan segera menghubungi 2 orang. Pertama, Fleet Admiral Akainu. Mereka akan memintanya untuk mengirim 1 admiral tambahan dan pasukan tambahan ke Pulau Egghead. Kedua, Garling V. Garland. Mereka ingin dia mengirim Kesatria Suci untuk pergi ke sana juga. Jadi, Admiral, Kesatria Suci, dan pasukan tambahan dari Angkatan Laut akan dikirim ke Pulau Egghead. Diharapkan mereka bisa menghadapi musuh-musuh yang datang ke sana. Dengan begitu, Gorosei Saturn bisa fokus untuk melawan Luffy. Dengan sebegitu banyaknya pasukan dan orang-orang kuat yang akan muncul, maka Pulau Egghead akan berubah menjadi medan perang yang sangat besar. Bahkan, pertempuran di Pulau Egghead bisa lebih besar dari pertempuran yang pernah terjadi di God Valley. Dalam pertarungan di Pulau Egghead, akan ada pula aksi dari robot kuno. Beberapa chapter yang lalu, robot tersebut diperlihatkan mulai bangkit karena mendengar suara detak jantung Luffy dalam mode Gear 5. Pada saat yang tepat nanti, robot kuno benar-benar akan bergerak dan siap untuk beraksi. Dia akan menjadi kunci bagi bajak laut topi jerami dan Vegapunk untuk meninggalkan Pulau Egghead. Awalnya, rencana bajak laut topi jerami dan Vegapunk adalah dengan memanfaatkan Vega Force dan Cop the Boss dari Tousan Sunny. Namun, Vega Force sudah hancur, sehingga rencana tersebut kini sudah gagal. Namun, karena robot kuno sudah bangkit, maka robot kuno itu bisa menjadi faktor utama dalam membuat bajak laut topi jerami dan Vegapunk bisa selamat dari Pulau Egghead. Saat mereka sudah pergi dari sana, para karakter yang masih di pulau tersebut mungkin masih akan terus bertarung, sehingga nanti Pulau Egghead akan mengalami kerusakan yang sangat parah. Seperti kata Vegapunk, pulau yang paling dekat dari sana adalah Pulau Elbaf. Dengan begitu, arc setelah Egghead adalah arc Elbaf. Nah, itu tadi teori tentang Kurohige mengincar buah iblis Saturn dan ancian robot mulai beraksi. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.